Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, simbol dari kasih sayang terhadap alam semesta. Dan alhamdulillah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada beliau yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan bagi kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, kembali kita mengaji dan mengkaji dan membedah apa yang ada di dalam buku Kisah Sang Rasul. Buku yang kami harapkan sebagai lambang cinta kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita telah membahas di bab yang sebelumnya, yaitu bab ke-10 terkait Muhammad seorang nabi bukan penguasa, yang mana berisikan tentang bagaimana penguatan-penguatan bahwa Nabi Muhammad SAW wajib kita mengakui, meyakini dan menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi. Seorang nabi. Tidak bisa kita karakterkan Nabi Muhammad di bawah daripada itu. Karena makom kenabian adalah makom yang paling tinggi. Makom yang tidak dapat didapatkan dengan sertifikat, dengan seminar, dengan kuliah, dengan kehebatan, dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Akan tetapi makom tersebut adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan telah dipilih dengan di antara seluruh makhluk-makhluknya Allah, dan dipilih di antara seluruh nabi-nabinya Allah. Hanya Nabi Muhammad SAW sebagai afdalun nabiyina wal mursalin, seafdal-afdalnya, seutama-utamanya para nabi dan rasul. Dan mari kita membahas di bab yang ke-11 ini terkait mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Nabi kita yang kita cintai, yang kita pedomani, yang kita idolakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Qadhi Iyad mengarang daripada kitab Asy-Syifa fi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyimpulkan tentang makna mukjizat, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi disebut mukjizat. Tentunya mukjizat dalam ungkapan lainnya adalah amr khariq al-'adah alladhi yadhharu ala yadin nabi au rasul, yang mana perkara di luar yang menembus daripada batas adat kebiasaan manusia biasa, di luar batas kemampuan akal manusia biasa, yang mana Allah tampakkan bagi seorang nabi ataupun rasul. Dan mukjizat ini berasal dari kata ajaza ya'jazu ajzan, yang berarti lemah. Kenapa? Karena orang lemah, tidak dapat mendatangkan semisalnya, tidak dapat melakukan semisalnya, karena itu adalah khususiyah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Sehingga orang yang tidak mampu untuk melakukan hal serupa disebut ajaz. Maka mukjizat perkaranya disebut mukjizah, yaitu dari wazan ajaza yu'jizu, i'jazan, yang berarti membuat orang yang melihatnya, orang yang ada di hadapannya ataupun lawan yang dihadapinya menjadi lemah terkait perkara tersebut. Maka Al-Imam Al-Qadhi Iyad merumuskan ada dua hal
dua hal ataupun mukjizat terbagi menjadi dua. Ada juga diantaranya Syekh Ahmad Zaini Dahlan merumuskan menjadi tiga. Nah, dua hal, yang pertama adalah bagian yang mirip seperti kemampuan manusia biasa. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah bagian yang mirip kemampuan manusia biasa. Akan tetapi jika para manusia ini diminta untuk melakukan hal serupa, maka ia akan tidak mampu. Maka ia tidak akan mampu. Kenapa? Karena ini adalah murni i'jaz yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat mereka tidak akan mampu. Karena hal tersebut juga menunjukkan akan kebenarannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang Arab di waktu itu, mereka sangat ahli di dalam bahasa Arab, sangat pakar, sangat penyair-penyair yang sangat ulung. Tapi mereka tidak dapat menyamai daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran turun dengan sangat luar biasa dan membuat orang-orang yang mereka ahli dan ulung di dalam bahasa Arab, akhirnya mereka tertegun dan mendengar tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang mukjizat, adalah bagian yang di luar batas kemampuan manusia biasa. Maka para manusia tidak akan mampu mendatangkan hal tersebut. Hal-hal yang memang menembus batas kemanusiaan, batas adat manusia biasa. Makanya disebut amr khariq al-adah, perkara yang menembus batas kebiasaan, sehingga hal tersebut tidak biasa kita lihat. Seperti apa? Seperti mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati, ataupun merubah tongkat menjadi ular, ataupun mengeluarkan unta dari batu, ataupun berbicara dengan pepohonan dan tumbuhan, ataupun seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengeluarkan air dari jari jemarinya SAW. Dan juga salah satu mukjizat yang sangat luar biasa adalah Rasulullah SAW pernah membelah daripada bulan. Maka ini bukan perkara yang biasa, akan tetapi perkara yang sangat luar biasa yang Allah wujudkan melalui tangan para nabi. Dan mukjizatnya baginda Rasulullah SAW, tidak sedikit para alim ulama membuat satu kitab khusus. Satu kitab khusus dibuat tentang bagaimana kisah terkait mukjizatnya Rasulullah. Bukan 3-4 lembar satu kitab. Satu kitab nyeritain tentang mukjizatnya mukjizatnya Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga sangat banyak mukjizatnya Rasulullah SAW. Yang kadang kita tahu tentang mukjizat nabi-nabi yang lain, tapi kita nggak ingat sama mukjizatnya Rasulullah. Nah, sudah saatnya kita banggain nih nabi kita. Kita kenang nih nabi kita. Kita paling hebatin tuh nabi kita. Kalau seandainya Nabi Musa bisa ngebelah daripada lautan, ketahuilah Rasulullah membelah bulan. Nabi Musa baru belah lautan. Nabi Muhammad belah bulan, jelas 2 bagian. Sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Dan tidak sedikit diantaranya Al-Imam Al-Baihaqi, seorang ahli hadis. Makanya orang-orang ahli hadis itu kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah. Saya tegaskan, ahli hadis kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan ngaku-ngaku paham hadis kalau nggak cinta sama Rasulullah. Al-Imam Al-Baihaqi nulis satu kitab full isinya tentang Rasulullah, tentang mukjizatnya Rasulullah, tentang hal-hal yang luar biasa, tentang hal-hal yang kata kita perkara-perkara yang di luar batas kemampuan manusia biasa, disebutnya Dalail An-Nubuwah. Satu kitab khusus. Apa bukan ahli hadis tuh Imam Baihaqi? Diakui. Kemudian Al-Imam As-Suyuti, Sultanul Ulama fi zamani, radhiyallahu anhu arda, ngarang kitab namanya Khasa'is An-Nabawiyah, tentang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ada daripada mutaakhirin Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani nulis Hujjatullah 'alal alamin. Ini kitab yang sangat luar biasa yang kita wajib punya buku-buku tersebut, ngaji, baca tentang buku tersebut, baca tentang kebesarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Ali mengungkapkan di dalam maulidnya apa? Fa dhahara ala yadayhi min azimil mu'jizat ma yadullu ala annahu asyrafu ahlil ardi was samawat faminha takfirul qalil wa bur'ul wa taslimul wa ta'atush wa inshigagul wal ikhbaru bil mughayyabat wa haninul jid'il ladhi huwa min khawarigil wa syahadatul dhabbi bin nubuwah war risalah ila ghairi dzalika min bahiril ayat wa ghara'ibil mu'jizat. Ini Habib Ali Masya Allah menyebutkan banyak sekali. Di antaranya apa? Taksirul golil, memperbanyak hal yang tadinya dikit. Nanti kita akan bahas. Burul alil, menyembuhkan orang yang sakit. Rasulullah itu kalau megang orang aja sembuh langsung. Tangan Rasulullah ini megang seseorang sembuh. Bahkan ada beberapa sahabat diriwayatkan dipegang sama Rasulullah SAW, dimasah ini kepalanya, subhanallah sampai umur panjang deh. Ada yang 80 tahun, ada yang sampai 100 tahun berkat cuma dipegang doang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimul hajar, dan salamnya bebatuan. Bebatuan aja nggak berhenti ngucapin ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ente masih males maulid. Hah? Ya Nabi salam alaika, itu batu-batu di Mekah itu ngucapin salam semua sama Rasulullah. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai kata Rasulullah, inni la arifu hajaran bil Makkah kana yusallimu alayya. Aku kenal ada batu nih di Mekah kata Rasulullah. Tiap aku lewat dia pasti ngasih salam buat aku kata Rasulullah. Sampai Nabi kenal sama tuh batu. Wah, ente udah dikenal belum sama Rasulullah dengan salam ente? Udah dikenal belum sama sholawat ente? Batu aja Nabi ingat. Batu benda mati. Apalagi kita nih yang ngaku sebagai umatnya Rasulullah, yang disayang jelas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atus syajar, taatnya pohon. Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perjalanan ke arah Syam, itu pepohonan sampai ikut. Nabi Muhammad lagi di kanan, itu ranting-rantingnya ikut ke kanan. Rasulullah ke kiri, rantingnya ikut ke kiri. Rasulullah diam di sini, rantingnya ikut bersama Rasulullah. Sampai-sampai bingung nih kaum Quraisy ngelihat keindahan yang sangat luar biasa tersebut. Insyigagul qamar, dan terbelahnya bulan, nanti kita pelajarin bersama. Wal ikhbar bil mughayyabat, kabar-kabar tentang hal-hal yang gaib udah dikabarkan sama Rasul. Wa haninul jid', bunyi daripada al-jid', potongan daripada pohon kurma yang dulunya adalah mimbarnya Rasulullah. Ini mukjizatnya Rasulullah sampai seluruh sahabat dengar. Seisi Masjid Nabawi dengar semuanya tangisan daripada bekas daripada pelepah pohon kurma ini. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai dipeluk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wa syahadatul dhab wal ghazalah, kita udah pelajarin sebelumnya di dalam pelajaran mengenai Muhammad seorang nabi bukan penguasa. Banyak sekali, banyak bukan sedikit tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu. Dan kami ikhtisarkan terhadap 5 hal, diantaranya adalah Al-Quran. Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bukti nyata tentang kebesarannya Allah, dan tidak ada yang dapat menyaingi daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik sains, secara biologi, secara teologi, secara politik, secara geologi, secara apapun, secara astronomi, tidak dapat menandingi dari apapun yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita baca dalam surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil, tentang ilmu astronomi itu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana peredaran bulan di atas bumi. Belum ada teleskop,
belum ada lensa untuk melihat ke sana. Tapi Rasulullah SAW sudah mengungkapkan itu melalui wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami taruh sebagaimana bentuknya daripada rantingnya pohon kurma. Kayak gini posisinya. Begitu dilihat orang baru tahu udah tahun berapa nih? Tahun 1900-an pakai teleskop. Oh iya benar. Ada di Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil, jadi ilmu astronomi. Dalam surat Al-Kahfi diungkapkan juga tentang astronomi yang teramat luar biasa. Rasi-rasi bintang diceritakan di dalam surat-surat Al-Qur'an. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam minen hada. Dari mana ilmunya Rasulullah? Minallah. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan di dalam syairnya beliau, ala innahu huwal bahrul muhitu wa ghairuhu anharun tumaddu minal bahri. Ketahuilah Al-Quran ini adalah lautan tanpa batas. Lautan tanpa batas. Selainnya apa? Selainnya adalah sungai-sungai yang mengalir aja daripada lautan tersebut. Ilmu-ilmu yang ada ini semuanya sungai-sungai. Tapi bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Bahkan beberapa habaib mengatakan, kalau ente pengen tahu Al-Quran yang turun dari Iqra sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah, ataupun Al-Quran yang turun dari Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas, semuanya pujian untuk Rasulullah. Semuanya keutamaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, fala gimana enggak? Orang turunnya man unzil? Liman unzil? Kepada siapa Al-Qur'an turun? Kalau bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ente mengungkapkan ente sebagai pecinta Al-Qur'an tapi ente enggak cinta kepada yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an? Wahada. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kepadanya lah turun daripada Al-Quran. Wahakadha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Isra, kalau seandainya seluruh manusia nih terhimpun semuanya mereka apa? Untuk saling membantu, tolong menolong mengungkapkan tentang makna-makna ataupun ungkapan-ungkapan, tidak akan dapat menyaingi daripada Al-Quran. Ada seorang penyair terkenal, salah satu orang Quraisy, namanya Al-Walid ibn al-Mughirah, yang selalu menentang Rasulullah. Tapi ketika dia dengar ayat yang sering dibaca juga kalau di waktu Jumat, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Tahu dia ngomong apa ketika mendengar itu? Wallahi inna lahu lahalawah. Ini manis ini ucapannya. Manis luar biasa kan. Wa inna alaihi latalawah. Waduh luar biasa. Ini ungkapan yang sangat menyejukkan gitu. Wejangan luar biasa kan. Apa tahu terakhir dia ngasih statement apa? Wa ma yaqulu hadza bashar. Enggak mungkin manusia yang ngomong ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Padahal apa? Padahal Quran tulis kepada siapa? Quran turun kepada siapa? Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW yang apa? Yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Nabi Muhammad enggak mondar-mandir perpustakaan kayak kita. Enggak bikin makalah A, makalah B, wala C, wala belajar sama profesor fulan, wala apa, enggak. Memang benar-benar yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu enggak bisa nandingin ente. Ente mau cari secara ilmiah dimanapun enggak akan ketemu, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha.
Nah, ini salah satu kemuliaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terbelahnya bulan. Ini terbelahnya bulan, nanti Anda kasih tahu tempatnya di mana. Mudah-mudahan kita sampai ke tanah suci, bisa sampai ke situ. Para musyrikun berkumpul, di antaranya Al-Walid ibn al-Mughirah, Abu Jahal, Al-As ibn Abi Wa'il, Al-As ibn Hisham, Al-Aswad bin Abd Yaghuth, Wal-Aswad ibn al-Muttalib bin Asad, Zam'ah bin al-Aswad, Wan-Nadhar ibn Harith, dan banyak sekali daripada pemuka-pemuka Quraisy. Maka mereka berkata kepada Rasulullah, "In kunta shadiqan fashugga lanal qamar fil qatain." Coba kalau ente benar, wahai Muhammad, belahin bulan di depan kita. Waktu itu malam Lailatul Badar. Maksudnya malam itu benar-benar rembulan. Akhirnya apa? Mereka minta dibelahin setengahnya di Jabal Abi Gubesh, setengahnya lagi Gaiguan. Ini nggak jauh dari situ. Jabal Abi Gubesh ini posisinya di belakang Masjidil Haram. Kalau antum nyampe ke Masjidil Haram dari depan hotel yang ada jamnya sekarang, apa tuh namanya? Hotel Zam-Zam tuh depannya, tapi posisinya di belakang sofa. Di belakang marwah sofa tuh kelihatan nanti. Itu ada gunung di situ namanya Jabal Abi Gubesh. Itu disitulah Rasulullah SAW membagi daripada bulan di atas itu. Kata Rasulullah nantangin, in fa'altu tu'minu, kalau ana beneran belah bulan, inti semuanya bakal beriman, kata Rasulullah. Mereka semuanya golu na'am, ayo, ya betul, kalau inti belah kita beriman, katanya. Akhirnya apa? Begitu Rasulullah SAW udah membelah, Rasulullah bilang, isyhadu, saksikan, benar-benar terbelah di hadapan mereka. Setengahnya di Jabal Abi Gubesh, setengahnya lagi di bawah, nggak jauh. Benar-benar kebelah tuh bulan. Kalau bundar kayak koin terbagi dua tuh koin. Akhirnya apa? Akhirnya salah seorang dari mereka ngomong, inna Muhammadan saharakum. Ini Muhammad sudah mensihir kalian, sudah nyihir kalian. Akhirnya salah seorang ngomong, kalau seandainya Muhammad nyihir, pasti sihirnya nih nggak sampai ke daerah sebelah, kata dia. Soalnya itu kamuflase aja, ungkapan kamuflase. Akhirnya apa? Akhirnya begitu ditanyain besoknya tentang orang-orang yang lagi safar, ngelihat nggak kemarin bulan terbelah? Kata dia, iya, kita ngelihat bulan terbelah, kata dia. Kita kaget malam itu, kata dia. Kita ngelihat dari daerah luar Mekah bahwa bulan ini terbelah. Kita kira kiamat ini. Dan subhanallah bulan itu terbelah. Akhirnya apa? Akhirnya turun ayat apa? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka akhirnya ngomong apa? Ini sihirun mustamir. Ini sihir yang terus menerus. Muhammad ini hipnotis kita. Waduh, kita terhipnotis semua sedunia, kata dia. Padahal itu bukan hipnotis, itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, udah dibelahin bulan. Tapi masih enggak mau beriman kepada Rasulullah. Betapa beruntungnya kita ya. Enggak ketemu sama Rasulullah, tapi iman kita, cinta kita tetap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang syekh namanya Syekh Hamzah. Beliau nulis buku namanya Baquratul Kalam. Ini pernah satu ketika beliau nulis satu artikel. Beliau masukkan satu artikel dari koran namanya Al-Insan, bahwa mengungkapkan di situ di salah satu kerajaan di Cina, tertulis bahwa bangunan ini dibangun di tahun
saat terbelahnya bulan. Dan ketika dicocokkan tahun tersebut sama dengan tahun ketika Rasulullah SAW beliau membelah bulan. Ini adalah salah satu mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gagal gamar. Dan yang ketiga, tadi udah dua ya. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua apa? Yang kedua tadi adalah terbelahnya bulan. Kemudian yang ketiga adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak daripada makanan. Ya, memperbanyak makanan yang sedikit. Yang ketiga adalah beliau memperbanyak makanan yang sedikit. Nah, ini diantara daripada mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan daripada riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhuma bahwa ketika peperangan Khandaq, Sayyidina Jabir nih ngelihat Rasulullah lagi kelaparan. Ngelihat muka Rasulullah. Sahabat nih orang-orang yang peduli ya. Sahabat nih Allah pilih dekat sama Rasulullah. Kenapa? Karena mereka peduli sama Rasulullah. Begitu dia lihat, Sayyidina Jabir lihat Rasulullah kayaknya lagi lapar, kata dia. Ya Allah, ngelihat Nabi bercucuran keringat. Beliau gali daripada parit-parit demi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir buru-buru balik. Ada apa di rumah, nanya ke harimnya, nanya ke istrinya. Ada apa nih di rumah kita? Hal indaki syai, ada sesuatu enggak ini? Ana ngelihat Rasulullah lapar luar biasa. Akhirnya nih harimnya Jabir ngeluarin kantong isinya gandum. Dan subhanallah Sayyidina Jabir nih ingat ada kambing kecil. Lalu kita di sini kayak kambing apa? Batibul tuh baru 3 bulan, kambing kecil. Akhirnya dipotongin. Dan harimnya ini udah siap masak. Udah siap ngadon roti, ngadon tepung tersebut. Akhirnya harimnya ini pesan kepada Sayyidina Jabir. Jabir, kalau inti mau ke Khandaq ngundang Rasulullah, la tafdhahni bi Rasulillah wa man ma'ah. Jangan inti permaluin ana nih. Kita barang nih dikit gitu dianya. Inti jangan bawa orang Khandaq semuanya, orang Khandaq nih hampir 1000 gitu deh. Jangan inti bawa semua gitu. Akhirnya Sayyidina Jabir nih bisikin Rasulullah, ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna gaddabahna buhaimatan lana wa tahanna sa'an min syair kana indana fata'al anta wa nafuru ma'ak. Ya Rasulullah, ana udah nyembelihin nih, ada kambing di rumah, kambing kecil tapi katanya, sama ada sedikit gendum, kita udah masak, udah kita adon, udah tinggal kita makan bareng-bareng. Silahkan antum ya Rasulullah sama beberapa orang datang, kita makan bareng. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW ngumumin ke orang Khandaq, ya ahlal Khandaq, inna Jabiran qad sana'alakum suran fahayyahala bikum. Wahai orang-orang Khandaq, ini Jabir siapin jamuan buat kita. Ayo kita semuanya ke rumahnya Jabir. Wow, gemeteran Jabir. Gimana kata dianya? Ini rame. Ini orang lagi pada kerja, pada kelaparan nih. Yang mau dijamu nih, masya Allah, lagi pada lapar semua, keringat jagung semua. Akhirnya wajah Rasulullah yabdumun nas. Akhirnya ana lihat Rasulullah di depan bersama para orang-orang semuanya. Begitu ana nyampe ke rumah, harimana langsung ngomel. Bika, ente kata harimana. Ngapain ente bawa tamu segini banyaknya, kata dia. Udah ana bilang jangan bikin malu ana di hadapan Rasulullah. Ngapain ente bawa tamu semuanya? Ini manusia pada lapar semuanya. Akhirnya apa? Jabir ngomong kepada istrinya, ana udah ngelaksanain yang ente bilang. Udah ana bilangin ke Rasulullah. Biar Rasulullah datang sama beberapa orang
Nggak taunya yang datang nih semua ahli khandak kata dia. Tapi Rasulullah pesan kepada Jabir, wahai Jabir katanya, jangan inti turunin tuh gidir sebelum ana datang. Tuh panci jangan inti turunin. Tuh tepung jangan inti adon dulu sebelum ana datang. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan keberkahannya di situ. Rasulullah SAW dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW memasukkan tangannya dan mendoakan terhadap gidir tersebut, panci tersebut dan makanan tersebut. Akhirnya apa? 1000 orang. 1000 orang yang dijamu di rumahnya Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan kata Jabir apa? Itu panci 1000 orang udah makan, udah kenyang, tuh panci kagak berubah. Tuh panci, masya Allah, isinya sama dan gendumnya ada, dan nggak kurang sedikit pun. Sebagaimana ana sebelum menjamu, seperti itulah yang ada. Katanya. Ini semuanya keberkahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat luar biasa. Ini taksirul galil, memperbanyak yang tadinya sedikit. Wahakadha. Nah, ini salah satu mukjizat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Dan subhanallah, di antaranya yang keempat yang kami sampaikan melalui buku Kisah Sang Rasul adalah hal yang sangat luar biasa. Di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarnya air dari jari jemarinya Rasulullah. Keluarnya air dari jari jemarinya Rasulullah. Bahkan para alim ulama berpendapat huwa afdhalul miyah fil alam hatta alal Zamzam. Sebaik-baiknya air yang keluar di atas muka bumi ini bahkan melebihi daripada air Zamzam. Kenapa? Itu air dari tangan yang paling mulia, tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini hadisnya termasuk hadis mutawatir. Tahu hadis mutawatir? Hadis yang banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabatnya Rasulullah. Para sahabat aja banyak nyeritain itu. Apalagi para alim ulama. Wah, ente masih nggak percaya sama keberkahannya Rasulullah. Waliyadzubillahi ta'ala. Pernah waktu safar ataupun di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik. Pernah jumlah sahabat bersama Rasulullah ada yang 60, pernah 80 orang, pernah 300 orang sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Jabir lagi yang ceritain. Sayyidina Jabir ini paling sering menceritakan tentang keajaiban-keajaiban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam peperangan Hudaybiyah, Rasulullah SAW punya wadah yang dipenuhi air. Kemudian Rasulullah berwudu daripada wadah tersebut. Di Arab nih bukan kayak kita di Sukabumi, bukan kayak di Condet gini, air melimpah. Kemudian para sahabat nih datang kepada Rasulullah, ngadu, ya Rasulullah, katanya, kami tidak memiliki cukup air nih, mau wudu, mau minum, kecuali apa yang antum punya nih di wadah antum. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah ngambil wadah tersebut, ditaruh tangannya Rasulullah SAW. Dan para sahabat ngelihat bahwa keluar air dari jari jemari kayak mata air dari tangannya Rasulullah. Akhirnya sahabat Jabir ditanya, berapa jumlah kalian saat itu? Kata Sayyidina Jabir, seandainya kami 100.000 orang pasti air itu cukup bagi kami. Waktu itu kami 150 orang. 150 orang minum, wudu semuanya kayak wastafel nih. Ya, seorang 1.500 kayaknya nggak cukup buat berapa orang kita? 5. Hah? Buat 300 orang kurang. Ini seandainya 100.000 orang kata Jabir ya. Air dari wadah aja nih, wadah kecilnya Rasulullah bakal cukup buat kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau dalam keadaan safar, tiba-tiba persediaan air menipis.
Rasulullah nyuruh kepada Abdullah bin Mas'ud, cari air lagi katanya. Akhirnya sahabat ini bawain wadah sedikit, ada airnya, ada air sedikit cuma. Akhirnya Rasulullah SAW masukkan tangannya dan beliau bersabda, mari gunakan air yang suci dan barakah ini. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan, wallahi kata dianya, ana lihat dari tangan jari jemarinya Rasulullah mengeluarkan air kayak mata air dari jari-jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir dalam buku Kisah Sang Rasul ini kami menyampaikan tentang mukjizatnya Rasulullah SAW adalah Isra dan Mi'raj. Ini Isra dan Mi'raj ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Belum ada tingkatan para nabi-nabi sebagaimana tingkatannya Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan statement di dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mana kejadian Isra dan Mi'raj ini terjadi setahun atau 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini cerita yang sangat masyhur, bahkan diperingati sebagai salah satu hari besar Islam oleh para kaum muslimin dan muslimat, dan terjadi di bulan Rajab di hari Senin. Sebagaimana kejadian-kejadian di dalam kehidupan Rasulullah banyak terjadi di hari Senin. Dan Rasulullah SAW akhirnya membuktikan bahwa benar nyata terhadap orang-orang kufar Quraisy. Rasulullah mensifatkan tentang pintu-pintu di Baitul Maqdis, mensifatkan tentang jendela-jendela di Baitul Maqdis, dan Rasulullah SAW menjawab seluruh pertanyaan mereka dan membuat yakin siapapun yang mendengar dan pasti bahwa Rasulullah SAW melaksanakan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW itu disuruh maju oleh para nabi-nabi. Bahkan disebutkan apa? Waqad oleh Sahibul Burdah, waqaddamat ka jami'ul anbiya'i biha taqdima mahdumin ala khadami sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi ini berebut apa? Berebut menghadami Rasulullah, berebut jadi khadamnya Rasulullah, berebut jadi pembantunya Rasulullah. Dan mereka semuanya silih berganti ingin mengedepankan Rasulullah, biar Rasulullah mengimami daripada mereka. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pembuktian. Udah gak ada lagi mukjizat yang lebih luar biasa daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Fa'auha ila abdihi ma'auha ma kadzabal fuadu ma'ra'a. Gak bohong apa yang dilihat sama Rasulullah SAW. Gak bisa disimpulkan dengan hanya itu omongan bohong belaka, gak bisa. Karena itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terjadinya drama dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teramat luar biasa. Keadaan yang sangat menggoncang dalam kehidupan Rasulullah, tapi Allah hibur dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Ali di dalam maulidnya apa mengungkapkan, mi'rajuhu ila Allah baril wa min asy-syarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila Allahil baril wasul. Dan di antara khususiyah yang Allah khususkan kepada semulia-mulianya utusan Allah adalah apa? Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini patut kita berbangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan patut kita semuanya
mengoreksi lagi, ataupun kita patut untuk mentelaah lagi tentang mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi lebih yakin, menjadi lebih cinta, menjadi lebih mengenang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan kecintaan beliau, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ya sayyidi ya rasul